Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Anissa Risdayani dengan nomor pokok mahasiswa 101204440 dari kelas F1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen di era digital. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada saat ini kita sudah masuk di era digital, yang mana semua aspek kegiatan bisa kita lakukan dengan cara yang sangat canggih. Di mana pengertian umum era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah serba digital. Era digital adalah sebuah periode zaman di mana informasi mudah diakses dan disebarluaskan melalui teknologi digital yang terkomputerisasi dan terhubung internet. Era digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan berjalannya waktu, yang tentu akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen mungkin sulit dipahami atau bahkan dikenali, tetapi seorang pebisnis perlu menyadari, mengubah dan menyesuaikan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan mereka adalah sebuah keharusan. Yang pertama yaitu menginginkan hal yang praktis. Dalam membeli produk yang kita inginkan sebagai konsumen, tentunya kita tidak mau mengalami berbagai jalur-jalur yang ribet. Misalnya, seperti kita harus mengisi dahulu identitas sebelum kita membeli dan sebagainya. Namun, sebagai konsumen, kita lebih suka jika dengan satu aplikasi atau satu halaman website saja, kita bisa mengakses beragam pilihan lengkap dan bisa memilih jasa pengirimannya. Juga selain itu, kita juga tidak mau repot ketika melakukan pembayaran, seperti harus pergi ke ATM. Maka dari itu, untuk saat ini, metode pembayaran digital maupun virtual account lebih disukai dan digemari para konsumen karena sifatnya yang praktis. Kemudian, poin yang kedua yaitu mengikuti sesuatu yang sedang hype saat ini. Berbagai hal baru muncul di dunia ini dan beberapa di antaranya menjadi sesuatu yang disebut hype atau tren, yaitu sesuatu yang saat ini menjadi populer di kalangan tertentu. Misalnya dalam kalangan remaja muslimah, beberapa waktu lalu sedang tren dengan hijab pasmina, lalu saat ini berubah menjadi kerudung plisket dan bella square. Kemudian, misalnya lagi, bagi para pecinta kuliner yang dibuat penasaran dengan kopi dalgona, hingga membuat semuanya ingin mencoba dan membuatnya. Perilaku konsumen saat ini dan seperti ini akan terus-menerus mengikuti hal-hal yang sedang populer saat ini. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu lebih memilih nilai artistik dibanding fungsional. Hayo, siapa di sini yang lebih suka ngopi di coffee shop dibandingkan di warkop atau kopi pinggir jalan? Memang sih, kopi di coffee shop itu lebih menarik. Selain suasananya dan tempatnya yang nyaman, kita pastinya lebih memilih kopi yang disajikan di cangkir yang mungil dan lucu dibanding kopi yang disajikan di gelas plastik yang transparan. Kemudian beberapa waktu lalu, saya pun sempat melihat tumpukan kue donat kecil-kecil yang disusun menggunung, membentuk kerucut seperti pohon Natal, dan itu memang terlihat sangat cantik. Ketimbang kita hanya makan donat dari box persegi saja. Dari kita yang awalnya mungkin tidak ingin membeli, namun karena melihatnya begitu cantik dan artistik, kita jadi tertarik dan ingin membelinya. Nah, itu merupakan contoh di mana kita lebih memilih nilai artistik dibanding fungsional. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu review menjadi penilaian utama dalam memilih sebuah produk. Sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita sebagai konsumen untuk melihat reviewnya, bahkan terkadang sengaja pergi ke YouTube hanya untuk mencari review pada produk tertentu. Review itu bisa berupa bintang pada e-commerce, kemudian bisa berupa testimoni atau bahkan video.
kita cenderung akan memilih produk yang reviewnya lebih bagus dan banyak customernya yang merasa puas. Karena itu berarti semakin besar pula presentase kemungkinan untuk kita merasa puas juga dengan produk yang akan kita beli. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, di mana ini merupakan poin terakhir, yaitu mendorong perilaku konsumtif. Semakin mudah aksesnya, semakin ingin berbelanja terus, bukan? Dengan waktu 5 menit saja, kita sudah bisa membeli baju yang kita inginkan. Bayangkan jika kita harus pergi ke pusat perbelanjaan, menghabiskan waktu yang cukup lama, dan juga terkadang di sana kita harus berkeliling-keliling dahulu mencari produk-produk yang sesuai dengan selera kita. Namun, di era digital seperti ini, kita bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Karena kemudahan inilah yang semakin mendorong kita memiliki perilaku konsumtif. Di mana di waktu luang yang mungkin kita lagi bingung nih mau ngapain, tiba-tiba kepikiran, oh iya, cek harga tas itu sekarang, siapa tahu lagi diskon. Kita suka lupa waktu, suka terus-menerus scroll, mungkin kadang sambil memasukkan barang juga ke keranjang online. Dan jadilah beberapa barang kita check out atau beli. Atau ketika sedang mencari kebutuhan pribadi nih, kemudian kita malah melihat barang yang awalnya tidak ada di list kita. Tetapi hingga akhirnya kita pun membeli barang tersebut. Atau ketika kita melihat produk yang lucu-lucu dan gemas-gemas, kita pun tertarik gitu untuk membelinya. Maka dari itu terjadilah perilaku kita yang konsumtif saat ini. Di samping kemudahan yang kita rasakan saat ini, di era digital ini juga memiliki beberapa ancaman. Yang pertama yaitu kelumpuhan melalui analisis, di mana pada saat ini akses dalam mendapatkan informasi yang sederhana dan alat yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk proses analisis. Di dalamnya banyak sekali teka-teki yang harus diselesaikan oleh para pebisnis. Banyak sekali bisnis yang jatuh ke dalam perangkap untuk terus-menerus mencari validasi tambahan dan detail sebelum membuat keputusan hanya karena khawatir kurangnya uji secara tuntas. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu malas secara intelektual karena mudahnya dalam mengakses data. Terlalu banyak data akan menjadi hal buruk untuk para pengguna. Karena dengan mengakses big data dan algoritma AL, perusahaan di era digital saat ini akan membuat data yang mendukung hampir seluruh kesimpulan yang mereka perlukan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu konsumen yang impulsif dan ceroboh. Setiap hari, jumlah perhatian yang diberikan oleh para konsumen akan cenderung lebih kecil dan berkurang, karena dengan menggunakan tablet, smartphone, dan juga TV, dan lebih banyak lagi akses yang memakan banyak waktu ke mata yang berharga, maka setiap bisnis harus melakukan lebih dari yang sebelumnya agar bisa lebih menonjol dan bisa tetap relevan. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu sedikit belajar adalah hal yang berbahaya. Hanya dengan memiliki akses ke informasi tidak akan selalu membantu ataupun relevan. Contoh sederhananya adalah seorang dokter, mereka harus sering menangani pasien yang diagnosis sendiri hanya berdasarkan gejalanya secara online tanpa adanya pelatihan yang cukup. Maka informasi yang akan diperoleh oleh orang awam akan sangat terbatas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.